a coffee for your head. I'll get you up and going out of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi tercinta, jumpa lagi bersama saya Ibu Guru Rita Murtasia. Pergi ke pasar membeli batik, tidak lupa membeli sarimi. Duhai siswa-siswiku yang tampan dan cantik, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Siswa-siswi tercinta masih semangat belajar kan? Khususnya kelas 10 SMK. Siswa-siswi tercinta, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks anekdot. Untuk lebih jelasnya, silakan simak baik-baik video berikut. Tetap semangat belajar. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan dan sindiran kepada layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Perbedaan teks anekdot dengan humor. Perbedaan yang pertama, anekdot makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna yang sesungguhnya, sedangkan humor tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, sedangkan humor hanya merupakan hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibahas dalam anekdot mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai atau masyarakat. Sedangkan humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Ketiga, krisis. 4. Reaksi. Dan terakhir, koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini, krisis itulah yang terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai penanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Ciri-ciri anekdot. 1. Perumpamaan seperti sebuah dongeng. 2. Menampilkan suatu karakter tokoh atau figur manusia. 3. Berkaitan dengan orang penting seperti pejabat atau politisi. 4. Bersifat mengkritik, menyindir, atau menghibur. Dan yang kelima, memiliki pesan moral. Macam-macam anekdot.
Yang pertama, berbentuk naratif atau narasi atau cerita. Yang kedua, berbentuk dialog atau percakapan. Yang ketiga, berbentuk gambar atau karikatur. Dan yang terakhir, berbentuk puisi atau nyanyian. Fungsi teks anekdot ada dua. Yang pertama, fungsi primer, sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan terhadap suatu hal. Fungsi kedua yaitu fungsi sekunder, sebagai bahan hiburan atau contoh dalam menjelaskan suatu hal. Langkah-langkah membuat anekdot. Pertama, menentukan topik. Kedua, mencari bahan referensi. Ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Keempat, menentukan alur cerita. Kelima, mengembangkan teks anekdot. Dan yang terakhir adalah menyunting atau memperbaiki teks anekdot. Contoh anekdot dalam bentuk dialog beserta analisisnya. Contoh anekdot berbentuk naratif, narasi, atau cerita. Contoh anekdot berbentuk dialog atau percakapan. Contoh anekdot berbentuk gambar atau karikatur. Contoh anekdot berbentuk puisi. Kau ini bagaimana atau aku yang harus bagaimana? Karya Gusmus. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkanku untuk segalanya.
Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau waspadai. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah. Kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap, wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Aku jujur. Kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Aku sabar. Kau